Sob, di video kali ini, simak pelan-pelan karena recap dari tes Sepang kali ini, banyak sekali detail terungkap. Ducati memiliki senjata yang makin ditakuti, tapi pembalap utamanya Pecco Bagnaia semakin dekat untuk keluar. Dan ada perpecahan masalah teknis di dalamnya. Yamaha memiliki awal yang buruk. Toprak mengalami masalah dalam penyesuaian dan masalahnya merembet hingga ke spesifikasi teknik soal sayap belakang. Di saat yang sama, Quartararo dengan Yamaha yang mengecewakan diyakini semakin dekat ke Honda, terlebih setelah Honda memiliki hasil yang paling memuaskan dalam tes kali ini. Bahkan para pembalap menyebut ini adalah motor terbaik yang pernah dimiliki Honda. Dan KTM memiliki penilaian yang mengecewakan. Sementara Aprilia sudah semakin dekat dengan Ducati, namun memiliki plan A, B, atau C untuk pembalapnya, yang tampaknya juga akan keluar dari Aprilia. Nah, seperti apa lengkapnya? Siapkan kopinya sob, karena ini akan panjang dan kita akan bahas. Jangan sampai ketinggalan update tentang MotoGP dari TNT. Dengan cara ketik hashtag MotoGP di kolom pencarian agar kamu bisa mendapatkan pilihan berita menarik yang kamu cari. Setiap pramusim MotoGP selalu menghadirkan satu cerita besar yang membayangi tes pembuka. Jika tahun lalu isu utama adalah cedera Jorge Martin, maka tahun ini drama terbesar datang dari Yamaha dan proyek ambisius mesin V4 mereka. Yamaha sepenuhnya berkomitmen pada proyek V4 untuk musim 2026. Mereka sadar masa transisi ini tidak akan mudah dan peluang tampil di barisan depan pada paruh pertama musim sangat kecil. Namun yang lebih mengkhawatirkan, sejak terakhir kali motor V4 mereka turun ke lintasan pada November lalu, belum ada tanda-tanda kemajuan yang berarti. Tes resmi di Sepang memperlihatkan betapa beratnya langkah Yamaha. Pada akhir hari pertama, mereka menempati posisi terbawah dalam daftar kecepatan. Fabio Quartararo mengalami kecelakaan hebat di tikungan 5 hingga patah jari. Sementara Toprak Razgatlioglu juga menghadapi masalah teknis yang misterius. Dugaan awal menyebutkan adanya gangguan pada mesin, namun tidak terkait langsung dengan kecelakaan Fabio Quartararo. Masalah yang dihadapi tepatnya lebih serius dari perkiraan. Demi keselamatan, Yamaha menarik seluruh pembalapnya dari sesi hari kedua untuk menyelidiki penyebab kerusakan. Bos tim Massimo Meregali menyebut insiden ini sebagai masalah yang tak terduga, yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Selama uji coba dan penampilan wildcard tahun lalu, Yamaha memang belum pernah memacu mesin V4 mereka hingga batas penuh. Ada kemungkinan upaya untuk melakukannya di Sepang justru memunculkan masalah baru. Setelah dilakukan penyelidikan intensif antara markas di Jepang dan Italia, Yamaha akhirnya memutuskan untuk kembali ke lintasan pada hari terakhir. Namun, mereka menurunkan putaran demi masalah keamanan. Alex Rins menjadi pembalap Yamaha terbaik di posisi ke-12 setelah melakukan simulasi sprint. Sementara Toprak menutup uji coba di urutan ke-19 dengan waktu 1 menit 58.326 detik. Meski begitu, Yamaha tetap tenang dan optimis, menganggap kehilangan satu hari pengujian bukanlah bencana besar. Di balik semua itu, muncul kekhawatiran lebih besar, masa depan Fabio Quartararo. Juara dunia 2021 itu sudah lama menekan Yamaha untuk memperbaiki performa motor jika mereka ingin mempertahankannya setelah kontraknya berakhir. Menjelang tes Sepang, muncul kabar bahwa dia telah menandatangani kontrak dengan Honda untuk 2027. Quartararo membantah hal tersebut, tapi mengakui bahwa Honda memang menjadi salah satu pihak yang diajak bicara. Meregali menegaskan bahwa masalah teknis di Sepang tidak mempengaruhi keputusan sang pembalap Prancis. Saya rasa kejadian kemarin tidak mempengaruhi keputusan apapun. Kami hanya untuk yang biasanya digunakan dengan sayap belakang tidak bisa terpasang karena ilegal secara aturan ketinggian. Karena settingan Toprak, sisi belakang motor merasa nyaman dengan posisi motor yang lebih tinggi. Namun pada akhirnya di sesi terakhir dia tetap menggunakan bentuk yang seperti teman-temannya. Meski mencatatkan waktu terbaik di antara para pendatang baru dan mengungguli Diogo Moreira yang menunggangi Honda, dengan segala masalahnya, Toprak tampak kecewa dengan hasilnya. Namun bagi Yamaha, hasil itu bukanlah fokus utama. Musim ini memang dimaksudkan sebagai masa adaptasi bagi sang bintang Turki.
sekaligus fase penting untuk mengembangkan motor 2027 yang akan menggunakan ban Pirelli. Pada akhirnya, drama di Sepang menggambarkan betapa beratnya langkah Yamaha di era baru ini. Setelah 7 tahun tanpa dominasi, mereka kini berjuang keras untuk kembali kompetitif. Keputusan berani mengembangkan mesin V4 menunjukkan tekad besar. Namun, jalan menuju kebangkitan jelas tidak mudah. Dan di tengah semua tantangan itu, masa depan Fabio Quartararo, ikon Yamaha modern, masih menjadi tanda tanya besar menjelang musim 2026. Tapi, gejolak tak hanya ada di Yamaha. Ducati pun juga memiliki gejolaknya sendiri. Ducati tampak masih menjadi kekuatan utama di pedok MotoGP. Setelah mendominasi musim 2025 dengan 17 kemenangan dari 22 Grand Prix dan mengantarkan Marc Marquez meraih gelar juara dunia, pabrikan asal Borgo Panigale itu kembali menunjukkan tajinya di pramusim 2026 di Sepang. Bahkan tanpa Marc Marquez, performa Alex Marquez dengan motor spesifikasi 2024 sudah cukup kuat untuk memastikan gelar bagi Ducati tahun lalu. Namun ada sedikit perubahan dalam dinamika kekuatan pedok kali ini. Ducati kini mulai merasakan efek nyata dari pembatasan konsesi MotoGP yang diberlakukan sejak 2024, sebuah regulasi yang membatasi ruang pengembangan pabrikan dominan. Kondisi ini memberi harapan baru bagi para rival terutama Aprilia untuk menutup kesenjangan performa. Meski begitu, bagi Gigi D'Alicna, sang arsitek kesuksesan Ducati, tekanan justru menjadi bahan bakar semangat. GP26 motor terbaru yang diperkenalkan di Sepang sekilas tidak jauh berbeda dari versi sebelumnya, tapi perubahan teknisnya jauh lebih dalam. Perangkat Red High Device yang diperbaharui dan sistem keseimbangan baru membuat motor lebih stabil, lebih ramah terhadap pembalap, serta jauh lebih halus di tikungan. Di tikungan, Ducati terlihat sangat lembut dan lincah, terutama saat keluar tikungan dengan bukaan gas sekitar 20%. Mereka mempertahankan kehalusan ini bahkan saat berakselerasi penuh. Komentar Jorge Lorenzo dari pinggir lintasan. Sementara motor lain terlihat jauh lebih gelisah. Hasil uji coba memperkuat kesan dominasi itu. Alex Marquez menjadi yang tercepat dengan catatan waktu 1 menit 56.402 detik. Hanya sedikit lebih lambat dari rekor lap sepanjang masa. Disusul Fabio Di Gia di posisi ketiga dan Marc Marquez di urutan keempat dengan motor GP26. Baik Bagnaia maupun Di Gia yang sempat mengeluhkan kestabilan bagian depan tahun lalu kini sama-sama memuji peningkatan besar yang dibawa GP26. Seperti biasa, hasil tes Sepang tidak selalu mencerminkan kekuatan sebenarnya. Namun kali ini kecepatan Ducati di simulasi balapan panjang tetap mengesankan. Alex Marquez mencatatkan rata-rata 1 menit 58.028 detik, sedikit lebih cepat dari Pecco Bagnaia 1 menit 58.166 detik, dan Marc Marquez yang menempel ketat. Meski begitu, Ducati tidak lepas dari pekerjaan rumah. Fokus utama mereka di Sepang adalah pengujian aerodinamika dengan berbagai konfigurasi fairing depan. Versi 2024, 2025 dan desain baru untuk 2026. Hasilnya terbelah. Alex Marquez dan Bagnaia cenderung menyukai desain 2024. Sedangkan Marc Marquez cocok dengan desain GP25. Tes ini juga menandai kembalinya Marc Marquez ke atas motor setelah absen 121 hari akibat cedera bahu yang dideritanya di Mandalika. Meski belum pulih sepenuhnya, Marquez langsung mencatatkan waktu tercepat pada hari pertama. Namun seiring berjalannya tes, kondisi fisiknya mulai menurun dan dia akhirnya tertinggal sedikit dari Alex Marquez dan Pecco. Walau demikian, performanya tetap mengesankan. Dia menjalani simulasi sprint dengan ritme konstan dan stabil hingga lap terakhir. Catatan waktunya 1 menit 58.630 detik dan 1 menit 58.824 detik. Di dua lap terakhir hanya terpaut sepersekian detik dari Bagnaia dan Alex Marquez. Saya merasa nyaman di lap-lap terakhir dan itu paling penting. Kemampuan menjaga kecepatan hingga akhir balapan tetap menjadi senjata utama, seperti yang membawanya menjuarai banyak lomba di musim sebelumnya. Sementara itu, Pecco Bagnaia menghadapi situasi yang lebih kompleks. Setelah 2 musim gemilang dan nyaris gelar ketiga, tahun 2025 berjalan berat baginya. Dia hanya mencatatkan 2 kemenangan dan finish kelima di klasemen, sementara Marc Marquez mengambil alih tahta Ducati. Ducati kini secara terbuka memprioritaskan memperpanjang kontrak Marc Marquez untuk 2027, membuat posisi Bagnaia di tim pabrikan semakin tidak pasti. Rumor menyebut Pedro Acosta sudah menandatangani kontrak untuk bergabung bersama Marc Marquez 2027 sehingga peluang Pecco bertahan hampir dipastikan tidak ada. Bagnaia sendiri mengakui bahwa dia sedang mempertimbangkan opsi baru.
dia dikaitkan dengan Yamaha dan Aprilia, dan di Sepang, dia menyiratkan bahwa keputusan akan segera diambil. Di depan saya ada banyak peluang besar, dan saya akan segera memutuskan. Terlepas dari situasi kontrak, performa Bagnaia di Sepang tetap solid. Dalam simulasi sprint, dia hanya sedikit lebih lambat dari Alex Marquez, bahkan merasa lebih baik daripada saat dia memenangi balapan di sprint tahun lalu. Secara keseluruhan, uji coba di Sepang 2026 menegaskan satu hal. Meski dibatasi regulasi, Ducati masih berada satu langkah di depan para rivalnya. Dengan kombinasi 3 pembalap cepat, paket aerodinamika yang matang, dan sistem mekanis yang semakin efisien, mereka tetap menjadi standar performa yang harus dikejar pabrikan lain. Namun di balik kekuatan besar itu, muncul ketegangan baru. Masa depan Pecco Bagnaia dan arah strategi Ducati menjelang era baru, musim 2027. Nah, masih ada tentang Aprilia, KTM, dan Honda yang akan Mimin bawakan di episode berikutnya.